Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14. Demikianlah sabda Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada masa kebodohanmu. Tema renungan saat ini adalah menjaga kepercayaan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang ibu muda memulai bisnis bersama dengan tantenya, yaitu bisnis jual beli rumah dan tanah. Ia sangat percaya kepada tantenya tersebut dalam hal mengelola keuangan. Bisnis mereka berjalan dengan baik dan menghasilkan banyak uang. Seiring dengan berjalannya waktu, tantenya berubah tidak taat pada peraturan yang berlaku dan memanipulasi data dan menipunya senilai 300 juta rupiah. Hubungan persaudaraan mereka tetap baik, tetapi ia tidak percaya lagi kepada tantenya dan ia pun keluar dari usaha yang mereka buka bersama. Akhirnya usaha itu tidak berjalan dengan baik dan akhirnya tutup. Begitulah jika seseorang memiliki sifat serakah, tidak peduli pada peraturan yang ada, yang penting dirinya mendapatkan keuntungan besar. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jika Tuhan memberi kepercayaan kepada kita untuk mengerjakan sebuah tugas, itu adalah anugerah dan berkat yang tak ternilai. Karena tidak semua orang mendapatkan kepercayaan itu. Ini adalah mandat atau tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Kita teringat pada tokoh Alkitab yang bernama Saul. Tuhan sendirilah yang memilih Saul menjadi raja pertama bagi bangsa Israel, yaitu melalui Nabi Samuel. Awal kepemimpinan Saul berjalan dengan baik dan dipertegas dengan kemenangannya di Yabes Gilead. Kemudian ia dinyatakan sebagai raja di Gilgal setelah ia memimpin bangsanya memenangkan pertempuran di medan perang. Akan tetapi Raja Saul akhirnya berubah tidak taat kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Raja Saul melakukan penyembelihan korban yang seharusnya adalah tugasnya Nabi Samuel. Hal inilah yang mengawali kejatuhan Raja Saul sebagai raja atas Israel. Kejatuhan Raja Saul berlanjut dengan peristiwa perang melawan bangsa Amalek, di mana dia tidak memusnahkan seluruh kaum Amalek dan ternak milik mereka seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Raja Saul mengabaikan perintah Tuhan dengan tidak membunuh Raja Agag beserta ternak yang dipilihnya. Raja Saul lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Akhirnya akibatnya fatal, yakni Tuhan menarik rohnya dari Raja Saul dan Tuhan tidak percaya lagi kepadanya. Raja Saul menanggung akibat
dari perbuatannya itu yang melanggar perintah Tuhan. Yang dia lakukan tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah tersebut? Pelajaran pertama adalah, jika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, taatilah dan lakukanlah kehendaknya dengan setia. Jika kita dipercaya dalam berbisnis, taatilah peraturan yang telah ditetapkan atau kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Pelajaran kedua yang dapat kita renungkan adalah, jangan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, baik itu dari Tuhan ataupun dari rekan bisnis kita, bahkan dari siapapun yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Mari menjaga kepercayaan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, agar kita boleh berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk tetap menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, dan jangan biarkan kami mengecewakan Engkau dan juga orang lain. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami memohon Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.